Gimana? Biar nggak keropok gimana? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Waryanti Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Nurdiani S. Sarjana Pendidikan. Ibu Pimpinan Cabang Aisyah, ya Ibu. Wakil. Ibu Bejo. Oh, iya. Yang kami hormati Ibu Kepala KB Aisyah Kutoarjo, Ibu Pusposari Sarjana Pendidikan beserta Ibu guru lainnya. Yang kami hormati Ibu Wali KB Aisyah yang saya sayangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah sangat bermanfaat. Rasa syukur kita tidak lupa kita panjatkan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Mohon izin saya mewakili wali kemarin untuk mengikuti seminar di UMP pada tanggal 25 Februari bersama ibunya Mas Dafa. Mohon maaf apabila ada yang terlewat nanti mohon untuk ditambahi Bu Sri, juga kemarin ada Bu Sri. Jadi kemarin yang disampaikan itu tentang parenting. Jadi yang pertama itu tentang cara tepuk tangan. Jadi tubuh kita itu dibagi jadi 3. Kalau misalkan kita tepuk tangan yang istilahnya nyakitin gitu ya, tepuk tangan yang seperti ini. Tubuh kita kan dibagi 3 ya, sini perut pusar ke kepala dan pusar ke bawah. Jadi kalau misalkan kita tepuk tangan di pusar di bawah itu sambil muka yang datar itu gini, itu menyakitkan gitu katanya. Wes nggak apa-apa lah, luwes-luwes gitu. Jadi kalau misalkan kita ada sesuatu terus temennya tepuk tangan ikut tepuk tangan, terus tepuk tangannya dengan nada datar dan seperti ini, itu tepuk tangan nyakitin katanya gitu. Kalau tepuk tangannya dipusar ke sini di bawah kepala itu kan tengah-tengah dan sambil senyum itu kan ada senyum ikhlas dan senyum yang tidak ikhlas ya ibu-ibu. Walaupun kita pakai masker itu akan terlihat sekali kita senyumnya senyum ikhlas atau tidak. Kalau senyum ikhlas mulutnya tertarik dan matanya juga ikut menarik. Kalau senyum yang tidak ikhlas kan gitu doang gitu. Kalau yang ikhlas itu kan kelihatan tertarik semua walaupun kita pakai masker. Jadi tepuk tangan yang ini namanya apa ya? Menghormati. Tepuk tangan yang menghormati itu di dada. Tepuk tangan gitu. Itu menghormati gitu. Nah, kalau tepuk tangan yang menghadirkan sisi positif kita mengapresiasi sesuatu yang sangat berharga. Misalkan kita tepuk tangannya itu di atas kepala gitu. Gitu misalkan anak-anak gitu kayak kita memberikan reward kepada anak juga seperti itu. Kalau misalkan kita senyum datar dengan tepuk tangan biasa gitu, kira-kira kan respon anak juga berbeda ya. Akan lebih bahagia kalau misalkan gitu. Seneng bahagia dengan tepuk tangan yang di atas. Tuh, terus ini ada cerita ibu, ini dari mungkin ibu pernah dengar, ini namanya Arun Gandhi. Pernah dengar belum ibu? Ini cukup familiar silahkan bisa dicari di googling. Kalau misalkan mungkin informasi dari saya kurang cetok, bisa di googling, sangat familiar di Facebook, di mana-mana banyak. Jadi menghukum anak itu tanpa kekerasan. Jadi ceritanya itu Arun Gandhi itu waktu kecil, waktu usia 16 tahun itu
Dia itu hidup di tengah-tengah kebun tebu, 18 mil dari luar kota Durban, Afrika Selatan. Mereka tinggal jauh di pedalaman dan tidak memiliki tetangga. Tidak heran jika Arun dan saudaranya itu sangat senang bila ke luar kota gitu. Nah, suatu hari ayah Arun itu meminta Arun untuk mengantarnya ke luar kota untuk menghadiri konferensi sehari penuh. Jadi seharian bapaknya itu ada konferensi gitu di luar kota. Nah, Arun ini kan sangat senang untuk menemani ayahnya. Tahu bahwa Arun itu pergi, ibunya memberi daftar belanjaan keperluan sehari-hari gitu. Ibunya juga nitip gitu belanjaan gitu. Biasa emak-emak gitu kan, kalau ada orang pergi kan nitip gitu gitu. Nah, sambil menunggu bapaknya itu konferensi seharian, si Arun itu kan belanja. Setelah selesai belanja, Arunnya kan disuruh ayahnya untuk memperbaiki mobil di bengkel. Ya, setelah di bengkel udah selesai gitu, Arun itu nonton bioskop sampai jam 5 sore. Nah, setelah itu kan Arunnya Arun tidak pulang-pulang, tidak balik-balik. Lah, ayahnya mencari terus ditanyain Arunnya dari mana, dari bengkel gitu. Dia nggak cerita kalau dari bioskop. Lah, ayahnya ini tahu kalau dia itu berbohong nih, karena ayahnya telepon ke bengkel sudah selesai dari tadi gitu. Arunnya ternyata nggak di bengkel, nggak balik ke tempat ayahnya, malah pergi ke tempat lain. Ayahnya tahu kalau Arun itu berbohong. Kenapa kamu berbohong gitu? Nah, tahu anaknya berbohong, ayahnya itu cara menghukumnya karena dia merasa tidak benar mendidik anak. Kenapa hal sepele aja dia berbohong? Lalu ayahnya pulang selama sejauh 18 mil, Ibu. Beliau pulang dengan jalan kaki, Ibu. Jadi merasa bersalah telah gagal mendidik anak gitu. Nah, dari situ si Arun itu dia baru berpikir, saya yang salah, kenapa ayah yang dihukum gitu. Kalau kita kan kebanyakan kalau anaknya salah gitu ya, tangannya gatel pengen ngapain gitu. Nah, itu ternyata punishment yang seperti itu tidak memberikan efek jerah gitu. Jadi kalau misalkan terus si Arun itu kan dia merenung gitu, berpikir seandainya ayah saya menghukum saya dengan kekerasan, mungkin saya tidak merasa menyesal gitu. Ya, dari situ kan kita jadi bisa ambil hikmahnya. Kalau menghukum anak itu dengan kekerasan, mungkin saat itu anak itu akan diam, mungkin nggak mengulangi, saya janji tidak akan mengulangi gitu. Tapi suatu saat dia akan melakukan kesalahan yang mungkin yang lebih besar. Kalau misalkan kita tidak tahu, bisa jadi seperti itu, karena terjadi banyak kekerasan, banyak kejahatan karena mungkin dari kekerasan orang tua di rumah gitu. Itu cerita kemarin tentang Arun Gandhi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf untuk saat ini. Mohon untuk fokus, konsentrasi. Silahkan untuk memejamkan mata. Tarik nafas panjang, pelan-pelan dari hidung, lalu keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas panjang, hirup dan masukkan semua energi positif agar masuk ke tubuh kita. Keluarkan pelan-pelan, keluarkan nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan dan keluarkan semua energi negatif seperti rasa sakit, rasa menyesal, rasa iri, dengki, rasa marah, mungkin agak jengkel dengan anak suami. Keluarkan semuanya. Tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan.
Kalau sudah silahkan buka mata lagi. Yeah. Cara ini untuk meluruskan niat agar kita bisa lebih fokus, lebih bersyukur, lebih lebih kita untuk berpikir positif gitu ya. Jadi yang kita lakukan agar memilih yang lebih positif, mengurangi atau mengabaikan sesuatu yang negatif yang ada di tubuh kita. Misalkan anak kok telat bangunnya, kok berantem alah luah gitu gitu. Nek dipikir-pikir tensinya tinggi Bu. Saya anak 2 gitu. Kecil-kecil gitu, nek dipikir-pikir tensinya tinggi, udah sepaneng gitu. Luah kadang anak-anak ya sudah, ayo mandi ditonton. Gitu nggak habis-habis. Dulu waktu saya belum begitu mengenal parenting gitu, ngoceh terus nada tinggi, nggak ngaruh Bu, anak saya nggak berubah. Tapi dengan nada rendah gitu malah manut Ibu. Ya mungkin karena ibu pertama, karena orang tua itu selama menjadi orang tua kan memang belajarnya seumur hidup gitu Bu. Bukan berarti kita orang tua itu lebih pintar dari anak gitu. Jadi kemarin juga disampaikan, kata-kata yang menakutkan itu bukan kata-kata yang menggelegar dan keras, tapi kata-kata yang lembut, mengena dan tepat sasaran gitu. Ya itu pengalaman anak saya yang pertama, memang karena saya orang tua awal ya, baru masih belajar, jadi belum begitu tahu tentang parenting gitu. Habis energi saya untuk teriak-teriak dan marah-marah, hawane tangannya maju, pengen ngebuk bokongnya gitu. Kalau anak yang kedua ini alhamdulillah lebih stabil emosinya, karena mungkin yaitu banyak kata-kata positif yang saya sampaikan ke anak kedua. Beda kalau anak pertama lebih banyak, wah jangan lari-lari, jangan lompat-lompat gitu. Kalau yang kedua kan duduk ya Dek ya sini, jadi lebih banyak kata-kata yang positif gitu. Jadi children try gitu nggih. Jadi anak yang apa yang anak lihat ya dia coba gitu nggih. Contohnya kalau misalkan ayo sholat udah azan tapi emaknya masih nonton TV gitu, kira-kira jalan nggak Bu? Enggak ya. Oke, jadi saya dulu seperti itu Bu. Oke, jadi ayo kamu ngerjakan PR gitu kan, ngerjakan PR nggak bakalan jalan. Giliran saya juga mengerjakan tugas saya gitu kan, saya nulis, udah ngerjain PR belum, mama ngerjain PR ini, baru dia ikut gitu. Pokoknya yang dia lihat, yang dia tiru ngoten gitu. Ternyata sangat melihat itu, dengan melihat contoh itu sangat berpengaruh gitu, daripada dengan omongan gitu. Jalin komunikasi terbaik di era digital gitu. Karena sekarang itu memang zaman digital gitu Bu. Jadi kalau misalkan anak tidak dipegangin gadget kan dia nanti gaptek gitu. Ya monggo nanti kan, tapi kan dikasih waktu, dikasih screen time paling enggak ya sehari 1 jam gitu. Biar anak tidak gaptek, dan orang tua juga harus ikut belajar gitu. Kita harus mengetahui apa yang dicari di anak. Misalkan si anak itu HP itu buka HP-nya itu di riwayat, di story-nya kan ada ya, riwayat pencarian itu kan ada. Kalau misalkan di TikTok itu, kalau misalkan kita mencari sesuatu yang keluar yang mirip-mirip ya seperti itu gitu. Kalau misalkan di Google juga hampir sama ya Bu. Jadi kita bisa lihat. Bukan berarti anak kan bisa jadi alasan gitu, alasan aku kan mengerjakan PR, aku kan lihat tugas gitu. Tapi belum tentu kan dia apakah benar dia melihat tugas melihat yang lain kan kita tidak tahu. Jadi harus sering-sering didampingi ya, didampingi selalu apa sering-sering Bu? Selalu ya Bu? Ya, selalu. Diawasi nggih. Kalau bisa sih anak jangan dikasih HP dulu nggih Bu. Jadi HP-nya mending barengan, tidak kalau bisa ya Bu. Okay. Jadi anak tidak punya HP sendiri gitu. Apalagi punya grup WA sendiri. Ada loh Bu anak-anak yang teman anak saya itu ada punya grup WA, grup bestie katanya. Kemarin disampaikan ke gurunya itu grup bestie katanya. Jadi itu nanti yang diobrolkan kita nggak tahu, apalagi kok HP-nya dikunci gitu.
sekarang HP-nya kan pintar ya, jadi kita harus cari lebih sering-sering cari tentang parenting HP pintar. Emaknya harus pintar juga biar pintar gitu. Tidak hanya TikTok joget-joget, tapi di situ juga banyak manfaat, banyak di YouTube juga banyak manfaat, banyak pendidikan di situ, banyak sekali. Ya, banyak sekali orang tua dan anak, katanya sih di penelitian itu yang belum terjalin komunikatif, komunikasi anak dan orang tua itu belum terjalin baik, makanya anak itu banyak terjadi kekerasan dan anak gelandangan. Itu kemarin disampaikan Ibu, ada gelandangan itu belum tentu jadi dari orang miskin ya Bu, bisa jadi dari orang tua mapan dua-duanya sibuk gitu ya Bu, karena kurang kasih sayang. Mungkin dia punya teman yang memperhatikan, misalkan teman-teman geng apa itu yang ngepang ya, teman ngepangnya mungkin lebih gatek ketika dia ngobrol gitu, mungkin menyampaikan unek-uneknya didengarkan, mungkin nah dia lebih dekat, lebih sayang, lebih dekat sama temennya gitu. Jadi kalau misalkan anak cerita mulai untuk didengarkan. Kadang kan kalau saya sendiri gitu kan, pekerjaan tugas negara banyak, belum tugas sekolahnya banyak tugas gitu kan. Oh ya. Sekarang lebih kok ditaruh dulu, tutup terus didengarkan gitu. Belajarlah, pokoknya kita sama-sama belajar. Kalau misalkan kita endorsi ini sudah deadline, ini anaknya ngecipris mulu nggak selesai. Aduh ya gitu. Paling enggak ceritanya udah belum, mama mau ngerjain tugas gitu, mungkin dia udah, oh yang penting didengarkan dulu gitu Ibu ya, walaupun tidak terlalu lama, yang penting intens, quality time-nya. Quality time itu kan nggak harus lama Ibu ya, bentar pun kalau misalkan anak sudah puas, insya Allah nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan anaknya sudah puas saat bercerita gitu, disambi itu insya Allah nggak protes adik main dulu ya, mama mau ngerjain tugas, iya gitu, biasanya gitu. Tapi kalau belum puas ya udah, ada aja ya sekedar kue dan ikut gitu kan, ngetik, ikut glosor di dalamnya gitu. Jadi kalau sudah puas, dipeluk dulu, disayang gitu, dia sudah lego untuk disambi-sambi gitu. Karena emak kan banyak yang dipikirkan gitu. Walaupun ibu rumah tangga kan masih banyak ya, setrikaan, yang jemuran, yang apa kan banyak sekali gitu. Belum apa lagi banyak agenda kan, ibu-ibu yang arisan, yang apa pengajian gitu kan banyak sekali ya, apalagi yang bu guru mungkin yang macam-macam sekarang banyak tuntutan gitu. Jadi paling enggak sebentar untuk mendengarkan cerita anak gitu gitu. Untuk rekomendasi YouTube untuk anak itu kan ada pengawasan orang tua di pengaturan, monggo nanti bisa dicari di YouTube itu kan ada pengaturan untuk pengawasan orang tua, dibatasi berapa tahun kan ada. Nanti untuk yang tidak sesuai usianya nanti dia tidak muncul lagi. Silahkan nanti dibaca. Kalau misalkan masih bingung, nanti saya kasih tutorialnya. Terus ada YouTube Kids juga. YouTube Kids itu kan khusus anak-anak Bu. Itu khusus anak-anak. Ada iklannya nggak sih? Nggak ada ya. Soalnya tak colke sih udah nyetel YouTube. Oh udah tak tinggal gitu udah antar. Lebih aman sih ya. Tapi kalau anak saya yang gede udah bisa nulis, jadi udah cari. Waduh. Kalau nggak dikasih batasan orang tua itu bahaya. Karena iklan saja sudah sekarang ngeri ya Bu ya. Iklan di game, Masya Allah, ngeri sekali. Bahasanya tuh sekarang wah luar biasa. Anak itu sangat mudah. Dia itu fotokopi yang handal. Terus apa lagi ya? Sekarang karena zaman gadget itu tadi, anak-anak untuk diseimbangkan untuk di dunia luar, seperti untuk berenang, berlari, bersepeda, atau bermain kuda dan bermain panah gitu nggih. Jadi kalau misalkan liburan itu Bu, saya sedih Bu, kalau liburan Bu 2 minggu saya sedih, sayanya kerja, anaknya di rumah, aduh sama mbaknya. Pasti kan nggak mungkin dimarahi Bu sama mbaknya. Oke. Pasti diculke gitu nggih. Jadi mungkin lebih ke saya wifi-nya saya matikan Bu. Jadi mending main bola gitu nggih. Jadi saya hidupkan kalau saya pulang gitu. Protes ya ben ya, marah-marah ya ben gitu. Agak tegas, rodok galak sithik enggak apa-apa.
Nggih. Dan saya senang sekali nggih, berterima kasih, saya sangat berterima kasih karena di sini alhamdulillah Bu sampai sore, jadi lumayan gitu nggih Bu. Pulang setengah 4, anak-anak megang gadget itu bentar aja, udah kalau malam udah bubuk udah. Terima kasih nggih Bu Guru, terima kasih. Sangat membantu nggih. Dilala anak saya yang besar itu kalau Senin sama Jumat itu kan pulangnya sore, kalau biasanya hari biasanya aku pulang jam 2 gitu. Lumayan dia agak lama main gadgetnya. Aduh. Gitu. Lebih baik lagi sih saya bercita-cita semoga nanti anaknya mau mondok. Kalau di pondok kan nggak megang gadget nggih. Semoga mau nggih. Di pondok ada. Iya. Oh, okay. Di pondok juga. Mbok nggak boleh bawa gadget, Bu. Oh gitu, aduh. Ya mungkin ada waktu untuk belajarnya lebih padat, mungkin ya lebih sedikit untuk megang dibatasi. Nggih, dibatasi. Yang jelas itu pendidikannya lebih diawasi nggih kalau sama kita karena banyak kesibukan itu. Tidak nggih. Mungkin itu Bu Eda mungkin ada yang mau ditambahkan? Bu Sri, ada yang belum saya sampaikan mungkin, Ibu? Jadi kemarin banyak sekali, tapi ini yang saya catat nggih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan mumpung ada Bu PC dan Bu Yayasan. Bu pengurus. Mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan, silahkan. Kalau tidak, nggih. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.